Rahayu Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Disapu gelombang, seorang pria di Lombok Tengah hilang saat memancing. Cegah kriminalitas, polisi di Mataram gencarkan razia kafe dan tempat hiburan malam. Antisipasi penyebaran narkotika, ratusan ASN di Lombok Timur jalani tes urin. Tiga remaja putri ditangkap polisi Resor Kota Mataram dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar di tempat hiburan malam dan kafe Minggu malam. Ketiganya ditahan karena masih di bawah umur, namun diduga bekerja sebagai pemandu lagu. Selain memeriksa pengunjung, polisi juga memeriksa sepeda motor dan mobil yang dibawanya. 4 unit sepeda motor tanpa dokumen disita polisi beserta puluhan botol minuman keras yang dijual tanpa izin. Operasi digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan maraknya tempat hiburan yang kembali dibuka usai Lebaran. Kegiatan yang kami lakukan terkait dengan TPPO, terkait dengan peredaran minuman beralkohol, dan tindak pidana lainnya. Malam ini kami berhasil mengamankan 3 orang anak yang diduga mendampingi ataupun sebagai LC. Kami juga mengamankan minuman beralkohol berbagai merek, berbagai jenis. Para remaja akan dibina agar tidak lagi bekerja di tempat hiburan sebelum dikembalikan ke orang tuanya. Razia akan terus digelar untuk menekan angka kriminalitas dan memberantas peredaran narkotika dan minuman keras. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pria pelaku penganiayaan terhadap mantan istrinya berinisial KA, 40 tahun, menyerahkan diri ke Polsek Sandubaya Mataram Senin pagi. Tersangka menyerahkan diri setelah buron selama 2 hari usai menikam NBA 32 tahun pada Sabtu lalu. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Mataram. Dari interogasi awal, tersangka menikam korban di rumah kosnya setelah terlibat cekcok tentang orang ketiga yang memicu perceraian mereka. Motif dari pelaku ini ada api cemburu terhadap korban yang memang dimana korban pada saat dia nikah dengan korban, itu sempat korban ada pil atau pria idaman lain. Nah, karena hal tersebut yang bersangkutan cekcok, akhirnya cerai. Cerai pun sudah ada putusan pengadilan. Nah, karena memang masih merasa sayang atau cinta terhadap istrinya, yang bersangkutan sempat ada argumen pada saat di TKP. Tersangka mengaku masih mencintai korban dan cemburu dengan kedekatan korban dengan orang lain. Kan istri saya selingkuh dari sebelum kita cerai. Oh, sebelum cerai sama si dia selingkuh. Habis itu? Terus saya ngalah. Ngalah. Terus dia minta pisah. Saya terima, dia bilang alasan. Pisah dah, nggak cocok. Saya janji nggak ketemu dia lagi, dia bilang. Bro, ngapain dulu kesana itu? Ngomong aja. Ngobrol, soal apa itu? Ya ngomong, saya bilangin dia supaya berhenti ketemu. Polisi masih memeriksa tersangka untuk memastikan penyebabnya nekat menghabisi nyawa mantan istrinya. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan aparatur sipil negara di Kabupaten Lombok Timur mengikuti tes urin yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Senin pagi. Tes digelar mendadak dan wajib diikuti oleh seluruh ASN, termasuk PJ Bupati Lombok Timur, Taufik Juwaini. Tes untuk memastikan seluruh ASN bebas penyalahgunaan narkotika. BNN menargetkan 50 ASN di NTB bisa melakukan tes urin hingga akhir tahun nanti.
Ya, informasinya ada di sini sehingga kita lakukan pengecekan. Jadi kita mendadak, tidak hanya pakai telepon langsung kami datang. Gitu. Sifatnya inspeksi. Ya, gitu. Betul. BNN kan nanti kita bicarakan ke pusat karena yang meresmikan kan pusat. Namun tadi dari Pemdanya sudah siap untuk lahannya, gedungnya sudah siap. Pelaksanaan tes narkoba diapresiasi Bupati sebagai komitmen bersama memberantas narkotika, termasuk di kalangan pegawai pemerintahan. Saya apresiasi kepada Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hari ini mendanai kami Pemkab Lombok Timur untuk melaksanakan tes urin, karena bagaimanapun Lombok Timur ini juga salah satu persoalan utama kita itu kan narkoba, tetapi ke klaster yang beberapa kali ditangkap. Karena itu sebagai PNS kita harus bisa memberi teladan untuk jangan pernah mengkonsumsi narkoba, karena narkoba ini adalah merusak masa depan bangsa. Meski belum menemukan ASN yang positif narkotika, namun tes urin akan terus dilakukan secara bertahap sebagai gerakan bersama mengurangi peredaran narkotika di NTB. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan hasil panen tomat yang tidak optimal akibat cuaca tak bersahabat. Cuaca yang tidak menentu membuat sebagian tanaman mengering, sementara tanaman yang selamat tidak bisa berbuah optimal. Hal itu juga membuat harga jualnya menurun. Tomat yang seharusnya dijual Rp30.000 per kilogram turun menjadi Rp20 hingga Rp25.000 saja per kilogramnya. Petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk dan obat tanaman sejak memasuki musim tanam awal tahun. Pohon tomat itu kan banyak yang mati kemarin. Penyebabnya? Belum tahu penyebabnya. Buahnya juga nggak bisa besar, Pak? Iya, aja kecil-kecilan buahnya ini. Tapi memang karena cuaca atau bagaimana? Cuaca berarti ya? Iya. Petani berharap pemerintah daerah membantu bibit dan menambah kuota pupuk subsidi untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.